Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Cahyaningrum, nomor absen 20, kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 yang berisi tentang akses program keahlian TKJ tahun 2023-2024 semester dasar mendesain sebuah jaringan. Maksud dan tujuan: dengan membuat desain jaringan, siswa dapat A. Mengclipping dan mengetes kabel UTP, B. Mengkonfigurasi dasar router mikrotik, C. Mengkonfigurasi layanan server, D. Mengkonfigurasi layanan firewall, E. Mengkonfigurasi access point, F. Memeriksa konektivitas jaringan lewat ping, G. Mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha. K3LH. 1. Memakai seragam praktek atau WFA. 2. Memeriksa kondisi dan penampakan alat praktek. Alat dan bahan: 1. Komputer, 2. Kabel UTP, 3. Konektor RJ45, 4. Tang clipping, 5. line tester, 6. Windbox, 7. Access point, 8. Smartphone, 9. Router, 10. Koneksi jaringan. Topologinya seperti pada gambar berikut. Langkah kerja: A. Mengclipping kabel. Siapkan alat untuk mengclipping. 1. Tang clipping, 2. line tester, 3. Kabel UTP, 4. Konektor RJ45, 5. gunting. Langkah kerja A. Mengclipping kabel. 1. Kupas bagian ujung kabel UTP kira-kira 2 cm. 2. Buka pilihan kabel, luruskan dan urutkan kabel sesuai standar TEA atau EIA 368B. Urutan kabel: 1. Putih oranye, 2. oranye, 3. putih hijau, 4. biru, 5. putih biru, 6. hijau, 7. putih coklat, 8. coklat. 3. Setelah urutannya sesuai standar, potong dan ratakan ujung kabel. 4. Masukkan kabel yang sudah lurus dan sejajar tersebut ke dalam konektor RJ45 dan pastikan semua kabel posisinya sudah benar. 5. Lakukan clipping menggunakan clipping tool. Tekan clipping tool dan pastikan semua pin atau kuningan pada konektor RJ45 sudah menggigit tiap-tiap kabel. 6. Setelah selesai pada ujung yang satu, lakukan lagi pada ujung yang satunya. 7. Langkah terakhir. Langkah terakhir adalah mengecek kabel yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan line tester. Caranya: masukkan masing-masing ujung kabel konektor RJ5 ke masing-masing port yang tersedia pada line tester. Nyalakan dan pastikan semua lampu LED menyala sesuai dengan urutan kabel yang kita buat. 8. Di bawah ini adalah contoh ujung kabel UTP yang telah terpasang konektor RJ45 dengan benar. Seluruh kabel warna biru ikut masuk ke dalam konektor. Urutan kabel dari kiri ke kanan. Pada gambar di bawah ini urutan kabel dimulai dari atas ke bawah. D. Setting mikrotik. 1. Pertama, hubungkan router dengan listrik. 2. Kemudian nyalakan PC. 3. Colokkan salah satu ujung kabel UTP di port 2 pada router dan colokkan satu ujung lainnya ke PC. Setting mikrotik. 4. Buka aplikasi Windbox. 5. Kemudian klik MAC address lalu klik connect. Setting identity. 6. Kemudian masuk ke sistem lalu klik identity ganti dengan nama Anda, apply, OK. Setting DHCP client. Kemudian klik IP masuk ke DHCP client lalu klik tanda plus interface enter 1. A. Centang use field DNS, B. Centang use field NTP, C. Add default router yes, apply, OK. 8. Selanjutnya, cek apakah IP DHCP otomatis sudah didapat dari ISP pada enter 1. Jika pada status bertuliskan bound, berarti IP DHCP sudah berhasil dirilis dari ISP ke enter 1. Setting IP address offline. 9. Lalu klik IP address, klik plus, kemudian masukkan IP address 192.168.20.1/24. Interface enter 2.
apply oke. Setting IP address untuk akses point. 10. Klik menu IP, klik menu address, klik tanda plus, masukkan IP address 192.168.30.1/24. Interface enter 3, apply oke. Agar klien pada router kita bisa terhubung ke internet, diperlukan sebuah firewall NAT. Langkah-langkahnya yaitu klik menu IP, firewall, NAT, klik plus, klik general, saya diisi dengan SLC NAT, on interface diisi enter 1, action masquerade, apply oke. Setting DHCP server untuk LAN. 12. Klik IP DHCP server, DHCP setup, pilih interface atau 2, lalu klik next. DHCP address space diisi 192.168.20.0/24. Next, klik buy for DHCP network 192.168.20.1. Next, address to give out 192.168.20.2 sampai 192.168.20.100. Next, DNS server diisi dengan 8.8.8.8 dengan 8.8.8.4. Kemudian next time 0010 next oke. Setting DHCP server untuk akses point. Pertama, klik IP DHCP server, DHCP setup, pilih interface enter 3, lalu klik next, lalu klik DHCP space 192.168.1.0/24. Next, klik buy for DHCP network diisi 192.168.30.1. Next, address to give out berisi 192.168.30.2 sampai 192.168.30.100. Kemudian next, lalu DNS server diisi dengan 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Next time 0010 next oke. C. Setting firewall memblokir situs. Untuk memblokir situs, pertama klik menu IP, web proxy, kemudian checklist enable, checklist change on disk apply. Kedua, kemudian klik tombol akses, klik add atau plus, isikan data kolom DSP port 80, DSP host diisi dengan mikrotik ORG, action diisi deny, apply oke. Langkah ketiga, klik menu IP, firewall, pada tab NAT pilih tanda plus, pada tab general isikan chain DSP NAT, protokol 6TCP, DSP port 80, in interface enter 2, dan pada tab action isikan action redirect port 80, apply oke. Setelah selesai mengkonfigurasi, cobalah buka situs yang telah diblokir, misalnya mikrotik.org. 5. Jika berhasil, maka tampilannya akan error seperti pada gambar berikut. D. Setting access point. Langkah pertama, hidupkan perangkat TP-Link. Langkah kedua, koneksikan HP atau PC ke jaringan Wi-Fi TP-Link. Langkah ketiga, buka Chrome dan ketikkan TP-Link Wi-Fi net dan login dengan username dan password yang tertera di belakang perangkat. Langkah keempat, klik next pada halaman quick setup. Langkah kelima, pada pilihan operation mode pilih access point, kemudian klik next. Pada langkah keenam, pada bagian wireless buat nama SSID atau Wi-Fi dan password yang diinginkan, kemudian klik next. Langkah ketujuh, pada bagian network setting langsung saja klik next. Langkah ke-8, pada bagian preview setting langsung saja klik finish untuk menyimpan settingan. Langkah ke-9, terakhir tunggu hingga proses rebooting atau restart selesai. 10. Selesai, silakan coba koneksikan ke jaringan Wi-Fi yang baru saja dibuat. Jika statusnya connect, seharusnya sudah dapat digunakan untuk mengakses internet. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.